Kidung Jemaat nomor 453, baitnya yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari kita mengharap Tuhan di dalam saat yang teduh. Kita berdoa. Pertolongan bagi kita dalam ibadah penghiburan hari kedua almarhumah Mama Ibriani Dodok adalah jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya turun atas saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi melakukan Kidung Jemaat nomor 332. Kidung Jemaat nomor 332. Serta penghiburan diberikan Tuhan kepadaku dan sisa apa yang kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku tiap hari aku dipegangnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita yang memegang Alkitab dan juga di HP ada aplikasi Alkitab, kita membuka kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33 dan ayatnya yang ke-34. Jikalau kita sudah temukan ayat ini, baiklah kita berikan tanda dan kita minta pertolongan Roh Kudus Tuhan menolong kita dalam membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini atas segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Istimewa buat nafas hidup dan juga kesempatan untuk kami berkarya, bahkan kesempatan pula untuk kami menikmati berkat-Mu di hari ini. Di hari ini Tuhan, di tengah lelah dan sibuk kami juga bersyukur Tuhan masih menyadarkan kami dan memanggil kami anak-anak-Mu ada di sini. Kami bersama-sama dengan keluarga duka di tempat ini. Kami ada dalam ibadah penghiburan hari kedua. Tuhan, dalam ibadah penghiburan hari kedua ini kami mohon, kiranya ini kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Sabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam
dalam namamu kami berdoa. Hari ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33 dan ayatnya yang ke-34. Demikianlah bunyi firman Tuhan di bawah perikop hal kekhawatiran. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, menarik sekali firman Tuhan di sore hari ini bagi keluarga yang mengalami duka dan kita semua yang hadir di tempat ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang hal kekhawatiran atau perasaan khawatir, saya dan Bapak Mama tidak pernah luput dari yang namanya rasa khawatir. Khawatir karena tidak bisa bekerja, khawatir karena ada penyakit, khawatir karena tidak bisa makan, khawatir karena merasa kehilangan, khususnya bagi keluarga di tempat ini. Dan untuk menghilangkan rasa khawatir ini, Bapak Mama, firman Tuhan menegaskan atau mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita hanya datang kepada Tuhan, meminta kekuatan, meminta penghiburan, meminta hikmat. Dan yang paling utama, kita harus selalu mengutamakan Tuhan atau mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani saat ini. Baik ketika kita ada dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dan lain sebagainya, harus selalu memberi diri kita fokus kepada Tuhan. Karena ketika kita memberi diri hidup kita fokus kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita khawatirkan itu akan hilang dengan sendirinya. Dan yang kita dapatkan adalah sukacita dan damai sejahtera. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melihat pada konteks ini, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya pada waktu itu agar mereka tidak perlu khawatir. Mereka harus fokus pada pelayanan misi, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi dan melakukan pelayanan pendamaian. Dan Yesus menjamin kepada mereka ketika mereka memberi diri mereka untuk fokus kepada Tuhan, maka yang mereka terima adalah keselamatan atau kehidupan yang kekal. Dan Yesus mengingatkan kepada mereka untuk kekhawatiran mereka itu jangan berlebihan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, berbicara tentang kekhawatiran lagi ini, Bapak Mama, tidak apa-apa sebenarnya kalau kita khawatir, karena itu manusiawi. Hanya terkadang kekhawatiran kita itu berlebihan. Nah, ini yang Tuhan Yesus tidak mau kita punya perasaan seperti itu. Sekalipun kita memiliki perasaan seperti itu tadi, kita harus kembali kepada Tuhan, berdoa, minta petunjuk, minta kekuatan. Karena kita ini adalah manusia biasa, manusia yang tidak luput dari penderitaan, manusia yang tidak luput dari dosa, manusia yang tidak pernah luput dari kekurangan dan lain sebagainya. Dan untuk mengatasi rasa khawatir itu yang berlebihan dalam diri kita, mari kita datang kepada Tuhan sama seperti murid-murid pada waktu itu. Mereka pada akhirnya menghilangkan rasa khawatir mereka karena mereka percaya bahwa Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka adalah Yesus yang punya kuasa dan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Dan yang paling utama, bagaimana mereka membangun relasi atau komunikasi yang baik dengan Tuhan yang adalah sumber dari pencipta mereka. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, berkaitan dengan konteks keluarga di tempat ini. Keluarga ada dalam suasana duka. Pasti dalam diri keluarga ada kekhawatiran. Pasti dalam diri keluarga ada rasa duka cita atau merasa kehilangan. Mungkin juga ada dalam diri keluarga itu merasa bahwa usaha keluarga selama ini itu sia-sia saja. Artinya ketika almarhumah ini menjalani penyakitnya, keluarga sudah punya usaha sedemikian rupa, kalau bisa almarhumah ini dia bisa melewati sakitnya dengan baik dan dia bisa sembuh.
Tetapi apa mau dikata, jawaban Tuhan berbeda dengan jawaban kita atau keinginan kita. Dan memang Tuhan sudah merancang sesuatu yang terbaik dalam kehidupan keluarga. Keluarga hanya diharapkan untuk bagaimana ketika mengalami akan duka cita ini harus selalu berserah diri kepada Tuhan, jangan berserah diri kepada yang lain. Dan ingat, dalam mengurus jenazah almarhumah ini, jangan kita memakai kedagingan kita. Jangan memakai kepentingan diri kita. Tetapi mari kita memakai hikmat Tuhan. Artinya kedamaian itu harus ada dalam keluarga, atau kasih itu harus ada dalam keluarga. Komunikasi yang baik juga dalam keluarga itu harus ada. Karena kebiasaan dalam duka cita itu selalu ada pertengkaran, selalu ada perdebatan, dan yang pasti sebentar akan ada yang namanya kekacauan. Karena ini tadi kedagingan dalam diri kita dan merasa bahwa kita khawatir dengan ini situasi dan lain sebagainya. Dan mengambil untung rugi dan lain sebagainya itu hal biasa. Tetapi saya percaya keluarga besar di tempat ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan berarti mengurus jenazah almarhumah ini harus mengurusnya dengan baik. Dan kasih itu yang paling utama. Dan kita bersyukur selama almarhumah ini hidup, ia selalu menjalin komunikasi dengan baik. Ia selalu membangun komunikasi dengan Tuhan juga dengan baik. Dan pastinya Tuhan sudah memperhitungkan apa yang menjadi hal baik yang sudah ia lakukan selama ia hidup. Berarti kita juga harus mengambil atau meneladani sikap baik yang ditunjukkan oleh almarhumah, yaitu kasih. Sehingga ketika kematian itu datang dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi orang yang takut. Karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, yaitu kasih. Dan segala perbuatan-perbuatan yang lain yang menyenangkan hati. Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita saat ini untuk kita terus berdoa dan terus mengandalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan jangan fokus pada tawaran dunia. Karena tawaran dunia ini tidak menjanjikan keselamatan, tetapi iman itu kepada Yesus Kristus yang menjanjikan keselamatan dan kehidupan kekal. Gunakan kesempatan hidup ini dengan baik, dan mari kita menjadi berkat di mana saja kita berada. Amin, Bapak Mama. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita merespon firman ini dengan sama-sama kita melakukan Kidung Jemaat nomor 50A, baitnya yang ke-6. Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang ke-6. Tolong agar kami rajin mendalami lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Tolong agar kami rajin mendalami lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Dengan penuh kerendahan hati kami menghadap tahta hadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan perlindungan Tuhan kepada kami ketika kami ada di sini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami tidak menaruh rasa khawatir yang berlebihan dalam hidup yang kami jalani saat ini. Dan bagaimana kami harus selalu mengandalkan Tuhan dan memberi hidup kami ini fokus pada kuasa Tuhan. Dan karena itu Tuhan ajar kami agar kami tidak hanya sebatas mendengar atau menyukai firman-Mu, tetapi lebih daripada itu kami dapat melakukannya dalam hidup kami sebagai respon ungkapan syukur kami atas karya baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami mendoakan akan kehidupan keluarga duka di tempat ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan memberikan kepada mereka semua kekuatan, penghiburan, kesehatan, semangat, kedamaian, cinta kasih, sehingga dalam menjalani kehidupan mereka ini, mereka tetap hidup di dalam Tuhan, mereka tetap menjalin hubungan yang baik, dan yang paling utama, mereka boleh menjadi berkat di mana saja mereka berada. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, tanpa juga kami mendoakan akan
suami dari almarhumah ini, Bapak TB, yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah dengan kuasa Tuhan menolong dia, Tuhan memberikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan, kerendahan hati, roh takut akan Tuhan, sehingga dalam menjalani akan kehidupan rumah tangga bersama keluarga besar di tempat ini, ia dapat menjalaninya dengan baik, ia boleh menjadi teladan, dan pada akhirnya bukan dirinya yang dimuliakan, tetapi nama Allah sajalah yang dimuliakan. Dalam di tempat ini Tuhan juga memberkatinya dan menjawab apa yang menjadi kerinduan harapan mereka semua, sehingga itu semua boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, bagi keluarga yang hadir bersama-sama dengan kami maupun yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, Allah juga menolong, memberkati mereka, sehingga mereka juga tetap ada dalam ikatan tali. Dan pada akhirnya nama Tuhan sajalah yang Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, dalam duka cita kami di tempat ini bersama dengan keluarga telah memberikan persembahan. Kami mohon kepadamu Tuhan memberkati persembahan ini agar menjadi berkat dalam kehidupan pelayan. Tangan-tangan yang mengelolanya Allah memberkati, sehingga mereka dapat mengelolanya dengan baik dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Ketika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Allah kiranya menolong menyertai kami dalam perjalanan, sehingga kami tiba dengan selamat di tempat tujuan kami. Keluarga atau lingkungan kampung yang kami tinggalkan di tempat ini, Allah kiranya menolong dan memberkati. Ini doa, harapan, syukur kami, ampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Sama-sama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita merespon atau mengakhiri ibadah penghiburan hari kedua ini dengan sama-sama melakukan kidung jemaat nomor 344 baitnya yang pertama. Kidung jemaat nomor 344 baitnya yang pertama. Ingat akan nama Yesus yang susah dan sedih dan sisa apa yang berikutnya. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, penerapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang bakar. Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan menerima berkat. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya hidup dan tinggal menyertai kehidupan saudara-saudari sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dengan demikian ibadah penghiburan malam kedua bagi keluarga di tempat ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih.